Saya 2 hari lalu, saya sholat di Jogja, belakang imam, ada ponakan jadi imam, kemudian dia baca surat Al-Mulk. Saya juga sudah hafal surat tersebut. Dan saya juga sudah punya kajian tafsir surat Al-Mulk berapa kali. Saya pada satu ayat, saya baru renungkan ayat tersebut ketika saya sholat subuh di belakang dia. Yaitu firman Allah di akhir surat Al-Mulk, Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepada Ar-Rahman. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Subhanallah. Saya baru langsung masuk meresap dalam hati saya. Subhanallah, Tuhan kita Ar-Rahman, maha penyayang. Lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Bahkan lebih sayang daripada kita. Kita enggak ngerti kemaslahatan kita. Yang lebih tahu tentang masalah kita Allah Subhanahu. Oleh karenanya, fa alaihi tawakkalna. Kalau gitu saya bertawakal sama dia. Saya bertawakal kepada zat yang benar-benar pantas untuk kita tawakali. Karena dia sangat sayang kepada kita. Kita tawakal sama orang itu belum tentu sayang sama kita. Dia punya kepentingan. Allah punya kepentingan apa? Enggak ada. Cuma sayang kita sebagai makhluknya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang meng-create kita dalam diri kita, dalam perut ibu kita. Kemudian kita tidak bertawakal sama dia. Subhanallah, ayat itu benar-benar merasap dari itu baru 2 hari lalu. Saya baru renungkan, subhanallah. Kenapa kita tidak bertawakal sama Allah sementara Allah yang maha penyayang? Oleh karenanya kalau sudah ada halal haram selesai. Jangan terlalu pakai akal ini gini. Dan banyak nanti Allah kasih solusi yang di luar akal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah berikan solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki tersebut berupa harta, berupa kebahagiaan, berupa ketentraman yang tidak dia sangka-sangka. Karena kalau kita pakai akal enggak akan sampai ke situ, enggak akan sampai. Tapi ketika kita beriman, Tuhanku Ar-Rahman, amanna bih wa alaihi tawakkalna, selesai urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yaitu ketetapan Allah adalah yang terbaik, ya. Sebagaimana dikatakan al-khair khiratullah, bahwasanya yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ungkapan yang sering diucapkan oleh para ulama yang mesti kita hayati, ya, dalam kehidupan ini, karena sebagaimana kita ketahui tidak semua keinginan kita terpenuhi, tidak semua cita-cita kita terkabulkan. Jangankan kita rakyat jelata, bahkan para penguasa, para pejabat, para raja, tidak semua orang-orang yang memiliki kekuatan, power yang luar biasa bisa meraih apa yang mereka inginkan. Kita ingin berlabuh ke arah selatan, ternyata arah angin menuju utara. Itu sering terjadi, ya. Oleh karenanya semua ini sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar menata hati untuk meyakini bahwasanya al-khair khiratullah, bahwasanya yang terbaik adalah pilihan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali dalil dan kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang kalau kita renungkan maka kita akan semakin meyakini tentang kaidah ini, bahwasanya yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir, ya. Kita akan sebutkan, ya, ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berperang, ya. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu tidak disukai oleh kalian. Ini hukum asal manusia, tidak suka dengan peperangan, baik membunuh apalagi terbunuh, ya. Banyak hal yang tidak menyenangkan, ya. Kalau terbunuh maka banyak yang ditinggal, ya. Istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, ya. Harta dirampas oleh musuh dan tidak menyenangkan. Allah sendiri menyebutkan hal tersebut. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang, itu adalah hal yang dibenci oleh kalian.
Tetapi Allah mengatakan di balik itu motivasi para sahabat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat Allah mengatakan, kenapa demikian? Wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Taib, ayat ini menjelaskan tentang syariat jihad. Bahwasanya ketika disyariatkan jihad tentu jiwa-jiwa para sahabat berat, sebagian berat ya. Dan Allah mengatakan kurhul lakum, ini perkara yang tidak disukai oleh kalian. Tapi Allah jelaskan bahwasanya di balik syariat jihad ini banyak kebaikan yang akan kalian dapatkan. Daripada kalian duduk kemudian tidak bertempur, maka kalian bisa ditimpa dengan banyak kemudaratan. Di antaranya kalian dikuasai oleh musuh, diberikan rasa ketakutan pada hati kalian, dijadikan kalian dikuasai jadi bulan-bulanan oleh para musuh dan seterusnya. Adapun kalau kalian berjihad, meskipun di situ ada perkara yang berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak, istri yang dicintai, kemudian siap untuk mengorbankan jiwa dan raga, namun di balik jihad tersebut banyak kebaikan bagi kalian. Yang pertama, kalian dapat pahala yang luar biasa. Bagaimana pahala mati syahid ya. Baik menang ataupun kalah mendapatkan pahala yang luar biasa. Berangkat menuju jihad adalah pahalanya sangat sangat besar. Dan kalau menang maka kaum muslimin akan semakin jaya. Kemudian syariat Allah semakin tegak ya. Dan kalian tidak dikuasai oleh musuh, kalian yang menguasai musuh ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya Allah atau para ulama sebutkan tentang kebaikan-kebaikan di balik jihad. Oleh karenanya kita kalau lihat sejarah Nabi SAW, para sahabat, bagaimana mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sebelumnya dizalimi, dizalimi oleh orang musyrikin Arab di Mekah, sehingga para sahabat harus terusir dengan berhijrah, kemudian dizalimi oleh Persia ya, dizalimi oleh Romawi ya. Maka akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk mengangkat senjata untuk berperang melawan orang-orang kafir tersebut untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Islam berjaya ketika itu dan akhirnya kita pun bisa mengenal Islam yang tersebar luar biasa. Tentunya ini pembahasannya panjang, tetapi intinya Allah menjelaskan sebenarnya di balik syariat jihad yang kalian tidak sukai tersebut banyak hal-hal yang baik bagi kalian. Allah mengatakan, kenapa? Allah yang lebih tahu. Kalian tidak mengetahui. Ini kaidah, Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui dalam segala hal. Maka dari ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah taala mengambil faedah bahwasanya semua syariat yang kita kerjakan, mungkin kita ada malas atau tidak suka mengerjakannya, pasti di balik itu ada kemaslahatan. Dan semua maksiat, meskipun jiwa kita senang melakukannya, pasti di balik itu ada kemudaratan. Ini kaidah muttaridah, ya, ini kaidah yang berlaku pada setiap syariat. Setiap syariat yang baik, yang mungkin berat kita untuk melakukannya, pasti di balik itu ada kemaslahatan. Dan semua maksiat yang sepertinya menyenangkan jiwa kita, pasti di balik itu ada keburukan. Kenapa? Karena yang meletakkan syariat yang lebih tahu tentang kemaslahatan para hamba. Dalam kehidupan ini, kita terkadang mendapati syariat-syariat yang menurut kita buruk. Artinya bukan buruk, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya begini, tapi syariat mengatakan demikian. Kalau kita berjuang mendengar syariat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hasilnya lebih baik. Pasti hasilnya lebih baik. Ya, cepat atau lambat kita akan merasakan kebahagiaan menjalankan syariat tersebut. Allah akan bukakan jalan-jalan yang baik ya. Dan kalau kita melakukan maksiat, seakan-akan menyenangkan kita, tapi kesenangan sesaat. Lihatlah, di penghujungnya pasti ada kehancuran, kebahagiaan yang hilang, rumah tangga yang terganggu, kemudian mungkin ekonomi yang jatuh setelahnya dan seterusnya macam-macam. Ya, kalaupun ekonomi naik ditutupi dengan kesengsaraan yang didapatkan ya, dan seterusnya. Oleh karenanya kaidah ini berlaku pada ketaatan maupun kemaksiatan. Ketaatan pasti ada kebaikan di baliknya meskipun kita mungkin enggan melakukannya, kita paksa diri kita melakukannya, dan kemaksiatan pasti ada keburukan di baliknya meskipun kita senang melaksanakannya. Karenanya ini jadi kaidah dalam kehidupan kita.
Banyak hal-hal yang kita lakukan sesuai syariat tapi tidak menyenangkan kita. Diomongin orang kayaknya keuntungan berkurang kayak. Ada order ternyata waduh tidak sesuai syariat. Aduh, gimana ini ya. Seperti orang pesan, saya sering ditanya saat saya jualan makanan, terus pesanan buat ternyata acara yang enggak benar ya. Gimana, Sat? Ya gimana? Kalau enggak boleh sudah. Tinggalkan ya. Ikut apa? Syariat. Ada penjahit, Ustaz, ada pesanan jahitan. Baju apa? Baju you can see. Wah, repot. Gimana? Aduh gimana Ustaz ya? Gimana? Ragu-ragu ya. Memang berat, tapi kerjakan. Jangan terlalu, kata para ulama, jangan terlalu pakai akal dalam hal ini, jangan terlalu pakai akal. Demi Allah kita menjalani hal-hal pengalaman yang kita laksanakan. Kalau kita terlalu pakai akal, kita lewati syariat, nanti akhirnya buruk. Tugas kita hanya ini perintah Allah, ini larangan Allah kita tahu. Perintah Allah kerjakan, larangan tinggalkan. Jangan terlalu pakai apa? Berdalam-dalam pakai akal. Dan itu banyak contoh ya. Saya teman-teman juga banyak. Contoh saya punya teman ada satu. Ini kisah nyata. Jadi dia menjalani proyek, terus ada pergantian, kemudian dia dilengsarkan karena dia tidak mau memberi saham kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan apa? Saham. Proyek sampai ratusan miliar. Akhirnya dia tinggalin. Apa? Enggak apa-apa. Cari proyek yang lain kecil-kecil enggak ada masalah. Dia tidak banyak pikir. Haram tinggal. Ini enggak boleh. Ini uang nanti korupsi, uang negara diambil enggak, ditinggalin. Akhirnya diambil oleh kontraktor-kontraktor yang lain. Dia cerita salah sama saya. Diambil kontraktor lain, kemudian dikerjakan. Ternyata mereka tidak bisa mengerjakan dengan baik. Malah merugikan negara. Akhirnya teman saya dicari lagi. Cari lagi suruh kerjakan tanpa ada korupsi sama sekali. Maksudnya itu contoh ya, ini salah satu contoh. Sudah kerjain aja. Kalau nggak ada rezeki yang lain ya. Rezeki yang lain masih bisa makan, anak bisa sekolah, sudah kita bahagia. Kita bahagia nggak harus punya hotel berbintang 7 ya, nggak perlu. Kita punya rumah, punya istri, punya anak, udah bahagia. Ya sudah alhamdulillah. Nggak untung ratusan miliar, untung 1 miliar sudah sangat menyenangkan. Tidak masalah. Tapi akhirnya dia dicari lagi, dia untung lagi. Ini maksudnya ketika kita berhadapan dengan halal atau haram, jangan terlalu berpikir pakai otak untuk merenungkan dosa. Ini halal, haram, sudah. Haram tinggalkan, halal kerjakan. Masalah darurat, masalah lain. Darurat kalau kita nggak kerja, kita mati, itu lain cerita. Tapi hukum masalah, kalau kita masih bisa menjalani, haram tinggalkan, halal kita kerjakan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini kaidah dalam kehidupan. Ya. Bisa apa yang kita sukai bisa jadi buruk bagi kita, dan apa yang kita benci bisa jadi baik bagi kita. Berlaku dalam semua syariat. Dalam semua syariat ya. Dan banyak mungkin pengalaman saya nggak bisa ceritakan ya. Karena ya begitulah ceritanya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang tahu kalian tidak mengetahui, perlu kita ketahui bahwasanya Allah lebih tahu tentang yang terbaik bagi hambanya. Allah lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada diri kita. Allah yang lebih tahu tentang masalah kita daripada kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sayang sama kita. Ya. Saya 2 hari lalu saya sholat di belakang di Jogja. Di belakang imam ada ponakan jadi imam, kemudian dia baca surat Al-Mulk. Saya juga sudah hafal surat tersebut. Dan saya juga sudah punya kajian tafsir surat Al-Mulk berapa kali. Saya pada satu ayat saya baru renungkan ayat tersebut ketika saya sholat subuh di belakang dia. Ya. Yaitu firman Allah di akhir surat Al-Mulk, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepada Ar-Rahman. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Subhanallah. Saya baru langsung masuk meresap dalam hati saya. Subhanallah, Tuhan kita Ar-Rahman, Maha Penyayang. Lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Bahkan lebih sayang daripada kita enggak ngerti kemaslahatan kita. Yang lebih tahu tentang masalah kita Allah Subhanahu. Oleh karenanya fa alaihi tawakkalna. Kalau gitu saya bertawakal sama dia. Saya bertawakal kepada zat yang benar-benar pantas untuk kita tawakali. Karena dia sangat sayang kepada kita. Kita tawakal sama orang itu belum tentu sayang sama kita, dia punya kepentingan. Allah punya kepentingan apa? Enggak ada.
Cuma sayang kita sebagai makhluknya, dia yang menciptakan kita, dia yang meng-create kita dalam diri kita, dalam perut ibu kita. Kemudian kita tidak bertawakal sama dia. Subhanallah, ayat itu benar-benar merasap dalam. Itu baru 2 hari lalu. Saya baru renungkan, subhanallah. Kenapa kita tidak bertawakal sama Allah sementara Allah yang Maha Penyayang? Oleh karenanya kalau sudah ada halal haram selesai. Jangan terlalu pakai akal ini gini nanti, dan banyak nanti Allah kasih solusi yang di luar akal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah berikan solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki tersebut berupa harta, berupa kebahagiaan, berupa ketentraman yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Karena kalau kita pakai akal enggak akan sampai ke situ, enggak akan sampai. Tapi ketika kita beriman, Tuhanku Ar-Rahman, amanna bih wa alaihi tawakkal, selesai urusan. Ya. Jadi ini ayat pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Sebagai kaidah dalam kehidupan kita, bahwasanya kalau sudah syariat kerjakan aja ya. Taib. Meskipun dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ini terkait dengan syariat jihad ya, tetapi ini berlaku pada seluruh syariat. Nah, Allah berikan contoh tentang hal ini dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal tentang kisah ini bahwasanya jihad yang tidak disukai oleh para sahabat ternyata bermanfaat. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat, sebentar, mulai ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syawqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, dari ayat 5 sampai ayat 8. Kata Allah, perhatikan, ini contoh jihad yang tidak disukai oleh jiwa. Para sahabat enggak suka, tapi ternyata faedahnya luar biasa. Kata Allah, kama akhrajaka, ini contoh dari surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Anfal ayat 5 sampai 8. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, ketika Allah perintahkan kau untuk keluar dengan kebenaran untuk berjihad melawan musuh. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sementara sekelompok kaum mukmin enggak suka. Ini kisah perang Badar. Jadi kisah perang Badar itu gimana? Sederhananya, Abu Sufyan datang bawa harta yang sangat banyak dari negeri Syam, ingin pulang ke kota Mekah. Maka dia bawa harta, kalau tidak salah, harta sangat banyak sekali ya. Emas, kemudian perak dengan perdagangan, semua dagangan kaum Quraisy yang bawa Abu Sufyan. Tengah jalan, maka Nabi SAW suruh menyetop ya, karena mereka sedang berperang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan kalau perang semuanya halal. Iya atau enggak? Nyawa halal, harta juga halal. Ini kesempatan. Lagi pula kaum muslimin sudah dizalimi sebelumnya. Diusir dari negeri mereka di kota Mekah, dibunuh sebagiannya, hartanya diambil, rumahnya diambil, semuanya diambil, ludes. Sehingga mereka pergi dengan tangan kosong. Nah, ini saatnya mereka membalas, dan Allah sudah Allah memberikan kemudahan. Abu Sufyan datang dengan harta yang berlimpah ruah, kafilah dagangnya, dan pengawalnya cuma sedikit, puluhan, mungkin 40 atau kurang lebih sekian gitu. Maka para sahabat berjalan ke sana, dan Rasulullah mengatakan yang siap tunggangannya kita berangkat. Sehingga yang berangkat cuma sekitar 315 atau 318 atau 319, sedikit. Karena musuh cuma sedikit, cuma 40 orang. Sekitar gitu 40 orang. Akhirnya mata-mata Abu Sufyan mengabarkan kaum muslimin sudah keluar menuju Badar untuk menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan segera kirim surat ke Abu Jahal bahwasanya kaum muslimin keluar ingin menghadang kami, selamatkanlah harta kalian. Maka Abu Jahal dengan semangat kemudian bawa 1000 orang, Abu Sufyan pun lolos. Akhirnya ketemunya bukan 315 lawan 40, ternyata 315 lawan berapa? 1000. Nah, di sini para sahabat maunya lawan Abu Sufyan. Abu Sufyan enak, kecil sedikit, untungnya banyak. Ayo, itu harta semua di situ. Untungnya banyak. Lawan Abu Jahal muskilah, repot, problem, 1000 orang. Hartanya enggak sebanyak yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kalau secara logika, enak mana? Abu Sufyan, Abu Jahal? Abu Sufyan secara logika. Maka Allah sebutkan kisah tersebut. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan sekelompok kaum mukmin benci akan hal tersebut, tidak ingin ketemu dengan Abu Jahal. Pengennya ketemu dengan Abu Sufyan.
Bahkan kata Allah, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Bahkan mereka mendebat Rasulullah itu berdiskusi, ya Rasulullah ini gimana gini. Padahal Allah sudah janjikan pasti menang. Tetap aja meskipun pasti menang, maunya menang lawan siapa? Abu Sufyan. 40 orang sekali great habis harta ambil semua selesai. Lalu 1000 repot. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, maka ketika disuruh melawan 1000 seakan-akan mereka dibawa kepada kematian dan mereka melihat sebab-sebab kematian tersebut. Ini Abu Jahal yang datang bukan sembarang dengan senjata penuh. Sementara kaum muslimin pas-pasan karena mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan 1000 orang sehingga pas-pasan aja. Sampai mereka diskusi sama Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah menjanjikan kepada kalian, Allah akan menangkan salah satu di antara keduanya. Abu Sufyan yang kekuatan sedikit atau Abu Jahal. Pasti menang salah satunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kalian berharap yang kalian lawan adalah Abu Sufyan yang tidak punya kekuatan. Tapi Allah punya keinginan lain. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan kebenaran ya dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Akhirnya Allah mentakdirkan melawan Abu Jahal dan ternyata di balik peperangan tersebut dahsyat luar biasa. Hari tersebut namanya Yaumul Furqan, hari pembeda. Semua yang ikut perang Badar dijamin masuk apa? Surga. Kalau ada urutan para sahabat mana yang paling mulia? Al-Badriyun yang ikut perang Badar itu yang paling apa? Mulia. Luar biasa. Dan akhirnya membuat kaum Quraisy gentar. Akhirnya kota Madinah yang kota kecil yang cuma orang-orang baru negara kecil baru bangun pemerintahan jadi heboh tersebar di mana-mana seantero jazirah Arab. Bagaimana 315 atau 319 bisa mengalahkan kabilah terbesar, kabilah terhebat Quraisy, bahkan 1000 orang bisa kalah di tangan 319 orang tersebut. Ini contoh bahwasanya sahabat saja tidak mau lawan apa? Abu Jahal, maunya lawan Abu Sufyan. Ternyata Allah berkehendak lain dan Allah menjadikan kebaikan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Ini contoh. Taib. Paham sampai di sini? Insyaallah. Jadi kalau ada syariat sudah kerjain aja, enggak usah banyak apa? Enggak usah banyak pikir. Enggak usah terlalu banyak diskusi. Halal kerjakan, haram apa? Tinggalkan. Teorinya begitu, prakteknya susah. Taib. Yang berikutnya surat An-Nisa ayat 19. Kalau tadi masalah syariat, sekarang masalah muamalah. Muamalah dengan yang tidak kita sukai ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 19, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau punya istri, pergaul dengan cara yang baik. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, kalau kalian benci sama mereka bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, Allah jadikan di balik itu ada kebaikan yang banyak. Jadi ayatnya saya ulangi, wa asyirhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Jika kalian membenci mereka, bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik kebencian kalian. Ini muamalah dengan istri, ya. Muamalah dengan istri. Bisa jadi istrinya menjengkelkan ya, atau mungkin sering menjengkelkan, tapi dia sabar. Dia sabar. Tentunya ada batasan untuk dia bersabar. Artinya ada, kalau lebih daripada itu maka dia bisa melakukan tindakan yang lain yang juga disyariatkan. Seperti misalnya istrinya ternyata berzina misalnya, atau melakukan hal yang buruk, maka lepaskan. Tapi kalau selama masih dalam ambang batas ditoleransi oleh syariat, maka lebih baik bersabar, jangan diceraikan. Seperti mungkin lisannya kurang baik, mungkin pelayanannya kurang baik, kurang menjalani hak-hak suami. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maka lebih baik kalian bersabar ya. Kalian bersabar daripada menceraikannya. Kenapa? Kata Allah, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci suatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira. Ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan. Banyak
kebaikan. Ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas kalau tidak salah menafsirkan yaitu Allah menjadikan pada anaknya banyak kebaikan. Allah menjadikan pada anaknya banyak kebaikan. Kita dapati sebagian orang, subhanallah, dia soleh, punya istri yang kurang soleha. Tapi sebenarnya Allah jadikan pada anaknya luar biasa kebaikan. Dia bersabar dengan istrinya tersebut, maka Allah anugerahkan melalui rahim istri yang kurang soleha tersebut anak yang luar biasa. Yang seandainya dia ganti istrinya dengan wanita lain, mungkin tidak muncul anak ini. Tidak muncul anak ini. Karena kesabarannya terhadap mama anak ini, ibunya anak ini, maka Allah menjadikan anaknya menjadi anak yang sangat baik. Ini sebagian tafsir para ulama. Wa ja'allahu fi khairan katsiran. Apa yang dimaksud khairan katsira? Kebaikan yang banyak. Saya bacakan tafsir ya, kisah ya. Sebelumnya saya bacakan perkataan Syekh terlebih dahulu ya. Tentang fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Jika kalian benci kepada mereka, maka bisa jadi kalian benci sesuatu, Allah jadikan kebaikan yang banyak di balik kebencian kalian. Jadi Allah tidak hanya mengatakan Allah jadikan kebaikan di balik kebencian kalian, tapi Allah mengatakan khairan katsira, banyak kebaikan, banyak kebaikan. Kebaikan itu apa saja ya? Wa min dzalika kata Syekh Sa'di di antaranya engkau menjalankan perintah Allah. Ini Allah menasihati kamu jalankan. Menjalankan perintah Allah dapat pahala ya. Kemudian engkau menerima wasiat Allah, tentu menjengkelkan, tapi Allah kasih wasiat suruh sabar, kau mendahulukan wasiat Allah daripada keinginan hati. Kalau ingin hati pengen lepas, sudahlah, ganti. Masih banyak bunga-bunga di jalanan ya. Ini bunga udah layu, udah lapuk, terus aneh-aneh aja ya. Macam-macam, udah ganti bunga yang lain. Masih banyak bunga berwarna-warni di jalanan. Sementara kambing-kambing cuma sedikit ya. Kumbang-kumbang cuma apa? Sedikit. Jadi ya, kadang-kadang hati seperti itu kita bilang Allah yang menyuruh untuk bersabar. Maka mendahulukan nasihat Allah daripada dirinya, dan itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bisa jadi dia melatih dirinya untuk bersabar dengan dia berhadapan dengan istrinya yang mungkin tidak menyenangkan, maka dia memiliki pribadi yang luar biasa. Dia sabar, tegar, dan pahala ngalir terus tiap hari. Di antara pahala paling besar pahala apa? Sabar. Saya punya kajian judulnya sabar adalah amalan yang paling mudah masukkan apa? Surga. Tiap hari dia harus bersabar sama istrinya. Kemudian akhirnya ini membentuk akhlak yang luar biasa. Sehingga ketika dia berhadapan di luar dengan masalah yang berat, dia lebih bersabar karena dia sudah menghadapi masalah di rumah dan dia bisa bersabar. Di luar lebih ringan. Karena problem paling berat kalau seorang bermasalah dalam rumah, itu paling berat. Mending kita berkelahi sama orang di luar daripada bertengkar dengan istri di rumah. Tapi kalau di rumah dia bisa menghadapi dengan tenang, tegar, sabar. Ada masalah-masalah di luar, lebih mudah untuk dia hadapi. Karena akhlaknya sudah terbentuk dengan kondisi istrinya tersebut yang menjengkelkan. Kemudian di antaranya, jadi wa takhalluq bil akhlaqil jamilah. Kemudian di antara perkataan Syekh Sa'di yang menakjubkan, wa rubbama annal karaha tazulu wa takhlufuha al mahabbah. Dan bisa jadi kebencian tadi hilang, nanti akhirnya engkau mencintainya, berubah. Kau tadinya mungkin ini kalau tidak suka dari sisi fisik, mungkin enggak suka kok, kurangin, tahu Allah jadikan kau cinta sama dia. Ya. Ini. Tahu-tahu atau kau tidak suka dari sisi perangainya, tahu-tahu perangainya bisa berubah di kemudian hari. Mungkin atau tidak? Mungkin. Makanya Syekh Sa'di mengatakan kama huwal waqi'u fi dzalik, sebagaimana kenyataan yang terjadi. Kelihatannya mustahil tapi bisa terjadi. Bisa terjadi. Seorang mungkin enggak suka wajah istrinya, mungkin dia kurang cantik, tapi dia bersabar, tahu-tahu Allah menjadikan dia cinta sama istrinya tersebut ya. Mungkin kemarin ada konslet, dihilangkan konsletnya. Istrinya kelihatan cantik sekarang. Bisa atau tidak? Bisa, mungkin. Itu mungkin. Dan bisa jadi dengan istri yang buruk tersebut menggugurkan dosa-dosa kita. Allah hukum kita dengan apa? Istri yang
Buruk karena banyak maksiat yang kita lakukan. Ini perkataan sebagian salaf, saya bacakan dalam Tafsir Al-Qurtubi. An Abi Bakar bin Abdurrahman haitsu qala kana Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid min al-ilmi wad din fil manzila wal ma'rifah. Adalah seorang namanya Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid. Dia punya kedudukan yang tinggi tentang terkait dengan ilmu dan agama. Kedudukannya tinggi, ilmunya tinggi, agamanya tinggi. Wa kanat lahu zaujatun sayyi'atul 'ishrah. Dan dia punya istri yang akhlaknya apa? Buruk. Wa kanat tuqassir fi huquqi wa tu'dhi. Dan istrinya ini kurang dalam menjalani hak-hak, menunaikan hak-hak suaminya. Wa tu'dhi bi lisaniha, dan sering menyakiti hatinya dengan lisannya. Ini dialami oleh sebagian ulama ya. Makanya disebutkan suatu pepatah mengatakan azhadun nas fil alim ahluha. Orang yang paling merendahkan seorang ulama itu keluarganya ya. Ini sang alim ini kalau keluar orang semua ingin cium tangan dia. Semua orang ingin bertemu dengan dia, semua orang menghormatinya. Begitu pulang ternyata istrinya tidak menghargai dia. Ini dialami oleh ulama ini. Jadi oleh ulama ini. Jadi dia tidak menunaikan hak-hak alim tersebut, kemudian dia suka menyakiti suaminya dengan apa? Lisannya. Akan tapi dia bersabar terhadap istrinya tersebut. Fakana yaqul, dan dia berkata, kenapa dia bersabar? Perhatikan. Dia berkata, ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mata fi sihhati badani wa ma'rifati wa ma malakat yamini. Aku adalah orang yang Allah telah sempurnakan kenikmatan bagiku. Aku badanku sehat alhamdulillah. Ilmuku ada alhamdulillah. Aku juga punya budak-budak wanita ya. Artinya aku diberi kenikmatan yang sangat banyak. Fala'allaha bu'ithat uqubatan ala dzambi. Bisa jadi Allah mengutus istriku sebagai hukuman atas dosa-dosaku. Ini ulama, dia merasa dia punya apa dosa. Dan dia meyakini kalau dia sabar dosanya akan terkurangi. Kita enggak tahu. Kita dosa-dosa yang samar yang tidak kita sadar, seperti ujub, riya, sombong, merendahkan yang lain. Itu yang kita tidak perhatikan ya. Meremehkan yang lain. Ini dosa. Sebelum dosa-dosa yang jelas-jelas ya. Dengan lisan, menggibah, macam-macam. Allah kirim sesuatu yang bisa meringankan dosa-dosa tersebut. Maka dia mengatakan fala allaha bu'ithat uqubatan ala dzambi. Bisa jadi dia diutus untukku sebagai hukuman dosa-dosaku. Fa akhafu. Dan aku khawatir in faraqtuha an tanzila bi uqubatun hi ashaddu minha. Saya khawatir kalau saya ceraikan dia, Allah akan kirim hukuman yang lebih berat daripada ini. Ini masih bisa saya jalani, biar jalani saja. Nikmati aja. Kalau saya pisah mungkin dikasih hukuman yang lebih apa? Libur. Alhamdulillah saya bisa jalani. Ngapain saya cari hukuman yang lain ya. Nah, kalau ini ulama begini, apalagi ente-ente yang ilmunya enggak ada. Kemudian suka nonton medsos ya. Kalau istri ngomel-ngomel sangat wajar. Sangat wajar. Ini ulama yang bertakwa yang tidak ada medsos zaman dia, jadi dia masih merasa ada dosa-dosa mungkin yang harus dibersihkan dengan cara seperti ini. Jadi yakinlah kalau kita bersabar, ini penting dalam kehidupan. Kita sedikit laki-laki emosi, sedikit cerai kayak perempuan. Kalau perempuan boleh lah, kalau sedikit ngomel ngambek, laki-laki kayak bencong, sedikit apa? Sabarlah. Perempuan yang begitu, kalau bukan begitu bukan perempuan. Sabar ya. Pemperuan katanya nih. Sabar. Begitulah ya. Jadi mereka punya kekurangan dan mereka punya banyak kelebihan. Oleh karenanya, jika alim ulama ini hanya berpendapat itu bisa mengurangi dosa-dosanya, apalagi kita ini yang penuh dengan apa? Kekurangan. Ini contoh bahwasanya meskipun terkait dengan muamalah dengan istri dan dia umum. Artinya kita akan menghadapi banyak cobaan-cobaan dalam kehidupan ini yang kita tidak sukai. Yang kita tidak sukai. Tapi yakinlah di balik itu banyak kebaikan. Jangan kemudian kita emosi, kita bilang di balik ini pasti ada hikmah yang Allah inginkan dan itu banyak contohnya. Antum sini mungkin mengalami banyak kejadian-kejadian yang setelah antum merenungkan ternyata di balik kejadian-kejadian tersebut lebih banyak hikmahnya. Seandainya saya tidak dikasih musibah dengan musibah tersebut, saya tidak akan mendapatkan kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini. Ya. Ini ayat benar. Makanya tadi Syekh Sa'di mengatakan tadi, kama huwal waqi'. Ini kenyataan. Kita bisa benci sama orang, kita bisa mencintainya. Bisa berubah. Ya, dia bisa berubah perangainya, bisa jadi lebih baik. Intinya
Kalau kita menjalankan perintah Allah, pasti di balik itu banyak kebaikan. Dan jangan terlalu pakai akal dalam hal ini. Yang terlalu pakai apa? Akal. Pokoknya kalau udah benar syariatnya, di balik itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak bisa cerna, yang mungkin bisa kita tidak bisa mencernanya. Taib. Selanjutnya Allah juga sebutkan tentang kaidah ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Adalah hadithatul ifk. Hadithatul ifk dalam surat An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur surah 24, ya saya sebutkan nomornya. Ayat ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membawa berita bohong, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, yang merupakan sekelompok dari kalian, maksudnya orang munafik. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian menyangka berita bohong tersebut buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik bagi kalian. Subhanallah. Ini kisah apa? Kisah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang yang paling dicintai oleh para sahabat, istrinya Aisyah, dan dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina dengan seorang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Sebagaimana kisahnya ma'ruf. Ketika Rasulullah SAW sedang bersafar, kemudian berjalan pulang, kalau enggak salah dari setelah Ghazwatul Muraisi', kemudian Rasulullah SAW mampir di suatu tempat. Setelah itu ternyata Aisyah pingin buang hajat, maka dia turun dari kerandanya, dibuat keranda di atas ontanya, kemudian dia turun. Kemudian dia pun pergi buang hajat. Setelah itu dia ingin balik, ternyata kalungnya hilang. Maka dia cari lagi, balik lagi untuk mencari kalung, gelap. Ketika dia sibuk mencari kalungnya, orang-orang balik menuju ke kota Madinah. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu kalau istrinya belum pulang. Terus orang-orang yang tugasnya ngangkat keranda dari punggung unta diturunkan supaya Aisyah bisa turun, kemudian naikkan lagi. Mereka tidak menyadari bahwasanya Aisyah belum ada dalam keranda. Aisyah mengatakan, wa kunna nisa khifafan lam yahmilna al-lahm, ya, walam yabdun. Kami para wanita ketika itu kurus-kurus sehingga kami tidak gemuk-gemuk, ya. Makanya di atas keranda ada atau tidak mirip-mirip beratnya, paham? Ini Aisyah, kenapa sahabat tidak sadar kalau ternyata Aisyah belum balik. Kalau zaman sekarang kan kok beda, kok ringan ya, dulu enggak rasa. Makanya Aisyah mengatakan ketika saya belum balik, mereka tidak sadar, mereka menyangka saya sudah berada dalam apa? Keranda. Sekarang pada berbobot, alhamdulillah. Maka ketika dinaiki, mereka tidak sadar, mereka naikkan, ternyata Aisyah tidak ada. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menunggu di situ. Ada seorang sahabat yang Safwan bin Mu'attal As-Sulami, dia kalau sudah tidur susah bangun. Akhirnya Rasulullah SAW tugaskan dia untuk jalan di belakang, untuk ngecek-cek kalau ada barang yang jatuh, ada orang yang ketinggalan. Sampai siang hari, Aisyah cerdasnya dia menetap di situ, dia tidak pergi-pergi. Karena kalau dia pergi nanti susah dicari. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah waktu itu wajahnya kebuka, kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kenal karena dia kenal Aisyah sebelum turun ayat hijab. Ketika mendengar suara tersebut dia keraskan suaranya, Aisyah pun terbangun. Kemudian fa khammartu wajhi, saya pun tutup wajahku. Tapi sudah terlanjur dikenal oleh siapa? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka Safwan bin Mu'attal As-Sulami kemudian letakkan onta, kemudian dia tuntun Aisyah sehingga pulang di Madinah siang hari. Dia tidak ngomong sama Aisyah satu patah pun. Dia tahu ini istri nabinya. Dia tidak ngomong sedikit pun. Satu kata yang didengar oleh Aisyah cuma apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak ngomong mana, enggak ada. Jalan sampai ke mana? Madinah. Siang hari bolong. Karena tidak ada hal curiga apa-apa. Seandainya kalau mereka berbuat maksiat tuh pulang malam-malam ke, atau Aisyah dulu ke, apa namanya, polos kalau bahasa kita apa? Polos. Jangan siang-siang masuk semua orang semua, tiba-tiba ada berita Aisyah berzina sama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang membawa berita tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tersebarlah sampai ada sebagian sahabat yang ikut terprovokasi, akhirnya menuduh juga. Ya, di antaranya Hamzah bin Jahsin, kemudian beberapa sahabat, ya, Hasan bin Thabit, akhirnya dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mistah, 3 orang, Mistah, Hamzah bin Jahsin sama Safwan, sama Hasan bin Thabit. 3 orang ini ikut nuduh Aisyah berzina. Kemudian Allah turunkan karena tidak ada bukti, tidak ada dalil,
Sampai Rasulullah SAW pun bingung, karena Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Sebulan kemudian baru Allah turunkan ayat-ayat dalam surat An-Nisa sekitar surat An-Nur sekitar 15 ayat kurang lebih, semuanya membela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Allah mengatakan la tahsabuhu syarral lakum, jangan kalian menyangka itu buruk bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik bagi kalian. Ternyata lebih baik. Dengan adanya orang menuduh Aisyah berzina, ternyata tidak benar, akhirnya Aisyah semakin apa? Mulia. Sampai hari kiamat ayat ini akan dibaca sampai hari kiamat. Aisyah mengatakan, saya menduga Allah akan membela saya melalui mimpi, dan saya tidak menduga Allah akan turunkan ayat-ayat membela diriku. Artinya wala sya'ni ahqar, kata dia, kedudukanku rendah. Maksudnya tidak perlu Allah membela saya dengan ayat. Saya berharap Nabi mimpi, Allah kasih mimpi bahwasanya saya bersih. Tapi ternyata Allah turunkan apa? Ayat. Bukan satu ayat, 15 ayat kurang lebih. Allah bela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini banyak kebaikan orang munafik ketahuan. Mereka selalu ingin mengganggu. Kalau tidak bisa mengganggu secara fisik, mereka mengganggu secara mental. Bahwasanya kaum muslimin harus hati-hati. Ada musuh dalam selimut yang disebut orang munafik. Kata Allah, humul adu, mereka adalah musuh yang lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Kemudian hati-hati kalau ada berita, jangan mudah terprovokasi. Sebagian sahabat terprovokasi, kemudian ada hukum mereka dicambuk, ya. Kemudian di antaranya bukan cuma Aisyah saja yang mulia, istri Nabi yang lain ikut mulia. Kata Allah, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithun lil-khabithat wat thayyibatu lit-thayyibin wat thayyibun lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah turunkan ayat, wanita buruk pezina buat laki-laki pezina. Wanita baik-baik untuk laki apa baik? Baik-baik. Sehingga ini dalil bahwasanya istri Nabi pasti baik-baik semuanya. Nah, ini pujian kepada Aisyah aja atau kepada istri Nabi yang lain? Semuanya kena. Dapat kemuliaan dengan kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Ini contoh kisah hadisatul ifk ini adalah contoh bahwasanya bisa jadi kita terkena musibah atau tuduhan yang di luar daripada kita tidak melakukan, itu dituduh macam-macam. Ya. Kalau kita bersabar, di balik itu pasti ada banyak kebaikan. Banyak, ya. Sabar aja. Tidak sedikit-sedikit respon, tidak sedikit-sedikit jumpa pers, sudah enggak usah. Kayak enggak mau diganggu sedikit, sudah Nabi jadi kata-katain, Aisyah dikata. Sabar. Ya. Sabar, kalau gitu kapan mau selesai? Maunya tidak mau disenggol sedikit pun, ya. Ya salah orang, ya sudahlah, gimana. Tapi sabar aja, pasti di balik itu ada kebaikan. Kau enggak bisa mikir caranya, yang ya Allah nanti Allah kasih. Kalau kau mikir nalarmu enggak bakalan apa? Sampai. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ketika seorang dizalimi, dia bisa menghadapi kezaliman tersebut dengan dua metode. Metode pertama, dia serahkan sama Allah, biar Allah yang jalani. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang yang beriman. Dia harus yakin, ini saya serahkan sama Allah. Saya tidak usah usik-usik dia ngomong apa, terserah, saya serahkan sama Allah. Ini butuh keyakinan. Bahwasanya Allah punya solusi yang di luar nalar kita. Dan pasti lebih baik solusinya, ya. Yang kedua, kita jalani sendiri. Kita yang jalani, kita yang lawan, kita yang ini, itu berarti kita menyerahkan urusan kepada diri kita. Jadi dia mengatakan lebih baik serahkan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti hasilnya lebih indah. Pasti hasilnya lebih baik. Dan kama huwal waqi', sebagaimana kenyataan yang ada. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tuduhan, tidak semua makian kita gubris. Sudahlah. Kalau orang lebih mulia daripada kita tidak selamat, Nabi SAW tidak selamat caci maki, para sahabat tidak selamat caci makian orang-orang Syiah, para ulama dicaci maki, bahkan jangan manusia, Allah tidak selamat dari cacian makhluk-makhluk ciptaannya. Orang Yahudi mencela Allah, orang ateis meniadakan Allah Subhanahu wa taala, banyak. Mau kita mau selamat enggak mungkin. Oleh karenanya hadapi dengan tenang, yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik. Oleh karena ada perkataan syair dari Abu Tammam, dia mengatakan, saya bacakan syairnya, dia mengatakan, wa idza arada Allah nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisan hasud. Kalau Allah ingin membeberkan atau menebarkan kebaikan yang tertutup, ada kebaikan tapi enggak ada yang tahu, Allah tutup. Caranya bagaimana? Allah bikin ada lisan-lisan yang hasad. Untuk menjadikan orang ini akhirnya ketahuan kebaikan yang luar biasa. Laula isti'alun nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil ud. Kalau bukan ada api yang membakar,
tentu tidak akan diketahui aromanya, wanginya kayu gaharu. Paham? Kalau gaharu mau harum harus dibakar dulu enggak? Ya harus ada api supaya kelihatan aromanya apa? Kayu gaharu. Kalau seorang punya kebaikan, dia sembunyikan, dia tidak ingin pamer, tapi Allah ingin buka kebaikan tersebut. Allah bikin orang hasad sama dia. Itu udah macam-macam, tapi akhirnya justru yang tercium adalah aroma yang wangi ya. Seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Demikian juga para orang-orang salihin. Taib, ini tiga kondisi dalam Al-Quran. Yang satu terkait dengan syariat, kita harus tahu setiap syariat pasti baik. Yang kedua tadi terkait dengan muamalah, dalam muamalah kita sabar. Ya, kalau qadarullah Allah menjadikan istri kita kurang menyenangkan, ada hak-hak yang tidak terpenuhi, selama dia tidak berzina, ya, selama masih bisa ditoleransi, maka bersabar. Ya. Kalau berzina ya kita ceraikan, dan itu juga konsekuensi kesabarannya. Tidak bisa bertahan terus karena mudarat yang sangat besar. Yang ketiga, kalau kita terkena tuduhan macam-macam, ya sabar ya, sebagaimana dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Allah sebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah nyata juga yang bagaimana ada hal yang menimpa kita tidak sukai, ternyata di balik itu merupakan apa? Kebaikan. Contoh nyata saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ya, bagaimana diuji dengan ujian yang banyak, dihasati oleh kakak-kakaknya, kemudian dia pun dilempar dalam sumur dalam kondisi dibuka bajunya karena bajunya mau dikasih darah kambing ya. Bajunya diambil, kemudian dimasukkan dalam sumur dalam kondisi tidak berpakaian, itu dingin ya. Kemudian akhirnya dibeli oleh orang-orang sebagai budak, yang hasil beliannya diambil oleh kakak-kakaknya. Ini semua musibah. Dipisahkan dari ayah dan ibunya yang sangat dia cintai. Ayahnya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah itu dia diperbudak, dijual lagi ke orang Mesir ya. Akhirnya dia kerja di situ. Akhirnya itu berkembang menjadi seorang yang soleh dan sangat tampan. Akhirnya dituduh mau menzinai istri majikan. Akhirnya dia dipenjara. Kemudian dipenjara, ditambah lagi penjaranya. Ternyata ini semua rentetan musibah. Ujungnya indah. Ujungnya apa? Indah. Dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah itu raja bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan apa? Mimpinya. Yang bisa menafsirkan cuma Yusuf alaihissalam, maka dia pun dijadikan bendaharawan Mesir. Luar biasa. Sampai ke akhirnya kakak-kakaknya pun kelaparan, harus beli gandum kepada Yusuf. Datang jauh-jauh dari Palestina menuju Mesir, jauh loh dari Palestina menuju apa? Mesir. Dalam rangka untuk beli gandum karena mereka dengar di sana ada pegawai raja yang baik yang menjual gandum dengan harga yang murah. Akhirnya mereka datang, hanya Yusuf bongkar kartu, akhirnya ketahuan. A innaka la anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf? Kata Yusuf, "Ha, ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina." Aku adalah Yusuf, saudaraku Binyamin. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan. Kata para ulama, Yusuf dalam setiap ujian yang dia hadapi, dia memiliki sifat ihsan. Ihsan itu apa? Merasa Allah senantiasa mengawasinya. Ketika dia dipegang oleh kakaknya, dibuka, dia tahu Allah sedang melihatnya. Kemudian ketika di dalam sumur, dia tawakal, dia tahu Allah sedang apa? Melihatnya. Ketika dia dijual sebagai budak, dia tahu Allah sedang melihatnya. Semua ini di bawah pengawasan Rabb-nya yang sangat sayang kepadanya. Ketika dia bekerja jadi budak pun dia tahu. Ketika dia di penjara dia tahu. Selalu dia berbuat ihsan. Ternyata penghujungnya apa? Baik. Makanya dia mengatakan, ketika kakak-kakaknya heran, maka dia jelaskan, ini buah dari kesabaran dan ketakwaan. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguhnya Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat ihsan ya. Di dunia Allah berikan kenikmatan sebelum di akhirat. Artinya kalau kita mau matematikakan, kita bilang musibah 1 plus musibah 2 plus musibah 3 plus musibah 4 plus musibah 5 sama dengan 6 kenikmatan. Enggak logis enggak? Enggak logis. Tapi begitulah kenyataannya. Musibah plus musibah plus musibah jadi apa? Kebahagiaan, jadi kejayaan. Ya. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru.
Allah mengatakan dan tetaplah ketetapan Allah yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Mereka disiksa oleh Fir'aun ratusan tahun sampai akhirnya datang Nabi Musa alaihissalam dan buat mereka sabar, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengomentari ayat ini, jadi Allah mengatakan Allah tetapkan kesudahan yang indah bagi Bani Israel bima sabaru karena kesabaran mereka. Ketika Al-Alusi rahimahullah menafsirkan ini mengatakan ini dalil bahwasanya kalau seorang bersabar, maka Allah yang akan mengurusi apa? Urusannya. Tapi kalau kita tidak bersabar, mengurus sendiri, ya itu sering tidak berhasil. Kalau berhasil pun terkadang di balik itu banyak kekurangan. Tapi kalau kita bersabar, serahkan urusan kepada Allah, tawakal, insya Allah hasilnya indah. Allah punya cara yang tidak kita ketahui. Ini contoh. Contoh lain dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang dialami oleh ibunya. Bayangkan, Fir'aun ingin bunuh Nabi Musa, maka ibunya Allah suruh netain Musa, an arda'ih, tetain, kemudian letakkan di tabut, di keranjang, kemudian lepaskan di sungai Nil. Ini semua menyakitkan hati kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana ibu mengandung 8 9 bulan kemudian baru keluar, suruh netek sebentar, dilepas tentu Musa nangis-nangis. Mungkin masih merah tubuhnya, suruh masukin keranjang, suruh lemparkan ke sungai. Tapi dia jalankan. Kenapa? Dia yakin kalau saya sudah jalankan, selanjutnya urusan siapa? Allah. Allah ini syariatnya begini, sudah jalanin aja. Akhirnya ditaruhlah Musa, letakkan sungai Nil, ternyata diambil oleh istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Ternyata Fir'aun dan istrinya enggak punya anak. Akhirnya mereka tertarik untuk menjadikan Musa anak apa? Anak angkat. Kemudian akhirnya Musa ditaruh di istana Fir'aun. Akhirnya mereka pun suka sama Musa. Akhirnya dicarikan susu. Ternyata enggak ada yang bisa menyusui. Wa harramna 'alail maradhi'a min qabl. Kami jadikan orang-orang tidak bisa menyusui siapa? Nabi Musa. Ternyata Musa ketika disusuin rasanya enggak sama dengan rasa susu ibunya. Mungkin yang lain kurang vanila, kurang apa. Ketika ibunya datang baru pas, ini putingnya pas, rasanya pas. Makanya sebelum dilepaskan ibunya sudah enggak pakai nalar. Pokoknya Allah an ardhi, susuin dulu. Susuin dulu, lepasin. Ternyata supaya Musa hafal apa? Susu ibunya dan puting ibunya. Maka semua puting dunia enggak ada dia suka. Ketika ibunya, makanya kakaknya datang, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu keluarga yang bisa merawat Musa. Akhirnya ibunya datang. Allah mengatakan faraja'naka ila ummika. Kami kembalikan kau hai Musa kai taqarra ainuha wa la tahzan, agar dia tidak bersedih, ya, dan dia bahagia. Akhirnya ibunya Musa mungkin pagi hari sedih menangis, sore hari sudah bersama Musa, tinggal di istana, ngurusi anaknya, anak angkatnya Fir'aun, dapat gaji dari Fir'aun. Enak atau tidak? Enak. Nah, ini semua di luar nalar. Musibah menjadi apa? Kenikmatan. Dan demikian juga banyak contoh-contoh dalam hadis, tapi saya cukupkan apa yang sudah saya sampaikan sebagai motivasi bagi kita. Tidak semua yang kita hadapi itu menyenangkan. Tapi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah istikharah, maka yakinlah itu yang terbaik. Ya. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah istikharah dalam segala urusan. Karena la nadama ba'da istikharah. Kalau orang sudah beristikharah tidak penyesalan, dia tahu ini yang terbaik. Kalau kita sudah ikut prosedur, insya Allah itu yang terbaik. Saya sudah istikharah, saya sudah musyawarah, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, selesai, itu yang terbaik. Jadi masalah kalau kita melanggar syariat A, syariat B, langgar-langgar, kemudian kena musibah, ini yang terbaik. Oh, kamu melanggar dari awal. Itu pun yang terbaik. Dapat musibah itu apa yang terbaik. Kalau enggak dapat musibah, kau mungkin semakin parah, istidraj. Paham? Jadi seorang dalam kehidupan ini berusaha mengikuti jalur, berusaha pegang syariat semaksimal mungkin yang dia bisa. Kalau tidak bisa baru dia fattakullah masata'tum. Tidak luar kemampuan saya, enggak bisa lagi. Selama dia bisa pegang syariat sekuatnya, insyaallah hasilnya baik. Apapun yang terjadi itu pilihan Allah yang terbaik. Al khair khiratullah. Cuma nalar kita enggak sampai. Di balik itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Ini kisah terlalu banyak dialami oleh kaum muslimin. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain yang tidak ditentukan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.